Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasib kita jadi petani, karena petani ini bukan seperti apa yang dibicarakan atau yang dilihat. Karena memang petani ini susah-susah gampang, ada rugi dan ada untung. Kalau tanam jagung paling untungnya berapa sih? Misalnya 1 hektar paling tinggi 7 juta. Itu belum dihitung dengan tenaga, bensin, rokok dan sekiannya. Kalau dihitung semua ya paling papo. Tanam jagung ini atau menanam jagung itu kalau tidak punya uang pribadi ya minimal kita jadi sebagai petani jagung mengambil uang bank lewat sertifikat, dan itu juga belum mencukupi. Ambil uang rentenir di desa ke desa itu atau di kampung kita itu 1 juta, 1 juta pas selesai panen itu kembalinya 1.500.000. Itu yang menjadi dampak kenapa kita jadi petani ini selalu ingin bantuan dari pemerintah ini bibit-bibit yang berkualitas. Bibit yang gratis atau yang di apa begitu? Ya bibit gratis, karena dengan harga bibit sekarang ini ada yang 2.200.000 itu bibit ya NK Sumo. Ya otomatis petani ini kan harus beli bibit yang berkualitas. Ya kalau menanam bibit yang berkualitas ya otomatis hasilnya tidak memuaskan bagi petani. Kita tahun ini untuk 2021 kita digegerkan dengan kenaikan harga obat-obatan. Ya harga obat-obatan ini 1 hektar itu bisa mencapai 7 sampai 1 juta satu kali semprot. Kalau kita semprot ini tergantung dari lihat dari hama, lihat dari rumputnya. Kalau banyak rumput itu minimal kita 3 sampai 4 kali semprot. Kalau dikalikan 1 kali semprot itu minimal 4 juta kalau untuk obat-obatannya. Sementara pupuk. Sementara pupuk ini kalau 1 hektar itu biasa kita pupuk itu biasanya 2 sampai 15 sak. Dengan kalikan saja dengan harga pupuk sekarang yang jauh lebih tinggi, walaupun harga head itu di situ tidak mencukupi juga, karena memang pupuk ini kita bisa 1 hektar itu bisa mencapai 2,5 juta. 2,5 juta per hektar. Kita dari petani, sistem kita untuk penebusan pupuk ini ya minimal kita setorkan uang itu lewat ketua kelompok atau bendahara kelompok, ya pengurus kelompok lah. Kita mengumpulkan uang itu sesuai dengan RDKK. Misalnya di dalam RDKK dalam kelompok itu misalnya 4 ton, ya 4 ton itulah yang kita store. Itu pupuk ureanya. Itulah ada 3 tahap. Ada yang pertama itu MT1 itu mulai bulan 1 sampai bulan 4. Masuk MT2 bulan 4 sampai bulan 8. Masuk MT3 nya bulan 8 sampai bulan 12. Cuma jadi kendala kita hari ini adalah pupuk NPK subsidi. Karena tanpa pupuk NPK juga kondisi atau hasil nantinya itu tidak apa yang jadi diinginkan oleh kita jadi petani. Ya minimal ada upaya-upaya dari pemerintah untuk sama-sama antara urea dan NPK ini harus sama-sama besarnya, dan harus cek di setiap distributor NPK itu dari RDKK itu kita mendapatkan misalnya dari kelompok tadi mengatakan ada yang 30 ton, ya paling dikasih hanya 4 sampai 5 ton. Kendala maupun kesulitan NPK itu di mendapatkan atau masalah harga? Mendapatkan. Kalau masalah harga di kelompok tani ya sesuai dengan harga head itu. Hanya saja susah didapat. Susah yang didapatkan oleh petani. Ya makanya sekarang ini banyak petani-petani seperti kita ini ya mau tidak mau membeli pupuk subsidi. Ada orang yang jual itu ada yang 200 bahkan 170. Oknum ya? Iya oknum, ada jualan oknum itu. Ya terpaksa. Kalau kita hanya pupuk pakai urea ya hasilnya tidak memuaskan bagi kita petani. Kembali dengan biaya panen atau ongkos panen itu, misalnya 1 hektar itu kita membutuhkan tenaga sekitar 20 orang. Ya.
untuk panen, untuk petik saja. Belum lagi orang yang pikul itu ya kita gajian, orang yang pikul itu 150. Belum lagi kita gaji motor ke motor itu 350 biaya panennya. Kalau biaya panen 1 hektar itu ya sekitar 6 sampai 7 juta biaya. Belum lagi sertai kita giling juga, ongkos giling juga 1 karung itu 10.000, ada yang 15.000 1 karung. Belum itu belum cukup juga. Kita kalau kita bawa sendiri langsung ke gudang ya kita 1 ton itu 100.000, kita ongkos burunya 100.000, terus si mobilnya 100.000 dan burunya 50.000, ya minimal 1 ton itu 150.000. Kalau 10 ton ya 1,5 juta. Itu ya harapan kita terhadap pemerintah untuk tahun 2022 ini, harga panen petani ini ya minimal paling bawah 5.000, sesuai dengan biaya pupuk, biaya obat-obatan, dan biaya tenaga-tenaga untuk pemetik jagung nanti. Itu baru bisa petani bisa sukses kalau petani jagung.